Hai, sekarang lagi ada di Dog Spa. Hai. Gue ketemu siapa nih? Vera. Kakak Esron. Gila. Ini siapa Vera? Kenalin dong, ini Hiken namanya. Ini udah siap. Udah excited ya? Udah excited. Mau kenalin si Hiken. Jadi gue mau kenalin dulu guys, ini temen gue namanya Vera. Hai. Ini Hiken, jenisnya Shiba Inu. Halo ganteng, tenang. Nanti mereka ketemu Spike sama Nala harusnya sih nggak nervous lagi gitu. Jadi mau kita kenalin dulu ya. Yuk langsung kita lihat aja. first impression mereka ya. Gue mau ngasih info dulu, nanti Hiken bakal gue kenalin sama Spike. Cuman harus gue megang gitu. Karena kalau misalnya tuh ya, kalau misalnya si Vera yang megang nanti langsungnya takutnya diterkam. Jadi perhatian dulu nih. Hiken. Ya, tenang. Sama Esron, bentar ya. Tenang ya. Harus agak tegas ke Spike-nya. Sini Fer, masuk aja Fer. Fer. Ini teman gue. Ini cium dulu. Ya. Udah boleh dikamu. Udah aman ya? Udah. Boleh cium-cium. Oh, Nala baik banget sih, Nala baik banget. Belum kenalan. Halo, Vera. Vera ini L. Oke. Jikan kita taruh sini dulu Ver, biar dia nanti jalan-jalan dulu nggak apa-apa. Dia kayaknya mau pipis dulu deh. Iya nggak apa-apa. Nala baik banget. Si Spike juga. Hai. Gak apa-apa kok, gak apa-apa. Coba ya. Taruh aja nggak apa-apa. Hiken. Udah, biar di jalan pokoknya. Biarin aja. Spike, awas ya. Jangan ospek kamu. Awas tuh teman. Nggak apa-apa, dia cuma mau manja-manjaan doang kok. Nggak apa-apa, biarin aja. Hiken. Takut. Oke guys, jadi si Spike sama Nala sama Hiken intinya mereka udah temenan. Si Hiken udah diterima di packnya si Welcome Spike, banget ya kan? Nggak ada ospek-ospekan, pokoknya aman, sentosa. Jadi mereka udah temenan. Gak ada seniority ya? Nggak ada, aman. Nah si Hiken kalau misalnya yang gue lihat nih, Fer, dia masih beradaptasi, dia masih ngebaca Lingkungan ya? situasinya, terus masih kenalan juga. Ini kan juga, jadi gini, ini kan area yang khusus anjing. Berarti nggak cuma bau satu anjing doang, banyak banget bau anjing di sini. Jadi dia pasti bakal cium-cium bau-bau itu satu persatu. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah dia kenalan langsung sama Spike dan Nala yang ukurannya kan jauh lebih besar dari dia gitu. Cuman intinya sih proses adaptasinya tadi berlangsung dengan baik. Gak langsung, gue pikir ya tadinya kan itu gede banget, ini kan kecil banget, mungkin langsung bisa diterkam atau gimana gitu. Ada kemungkinan kalau misalnya tadi pada saat kenalan tuh Hikennya udah kayak geram atau Hikennya mau ngedominasi Spike, ada kemungkinan. Tapi untungnya tadi semuanya baik-baik aja. Terus gue kan pemula banget nih Ron untuk piara anjing. Nah, Ini anjing keberapa ini, Wei? pertama sih ini Anjing pertama, pertama, cuy. masih dengan meraba-raba gimana sih piara anjing tuh, sempat baca-baca sih, searching dulu kan sebelum piara dan pilih si Shiba Inu ini. Terus setelah gue memilikinya, ternyata punyanya itu lebih kayak menantang banget ya, karena pertama gue udah kayak ngelatih dia untuk potty training kayak gitu, terus juga ngelatih dia untuk nggak gigit-gigit barang, tapi tetap sih kayak gigit-gigit barang, apalagi kayak keset kaki kayak gitu kan. Apalagi gue suka dulu taruh barang tuh di lantai di bawah gitu. Mulai piara anjing, gue mulai angkat-angkat barang gue yang tadinya barang-barang pajangan di bawah, gue harus mau nggak mau naikin gitu. Jadi kayak gue mau minta tips nih ke Esron gitu, gimana sih kayak ngelatih anjing. Padahal gue udah bilang, he can no gitu, tapi tetap aja dia kalau lagi mood dia main, dia pasti gigit-gigit kayak gitu. Kalau tips sih gampang sih sebenarnya. Ini buat teman-teman juga. Ini kalau misalnya nanti mereka cabut mau main, biarin aja ya. Soalnya mereka emang masih excited. Jadi kalau misalnya kita ngajarin anjing, buat teman-teman yang punya anjing juga, yang paling penting itu adalah
kita harus tahu dulu umur anjingnya. Nah, dari umur anjing itu kita bisa tahu kelakuannya mereka. Dari kelakuannya mereka kita bisa tahu gimana cara masuknya buat ngajarinnya. Jadi misalnya Hiken, dia umurnya berapa sekarang? 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan itu dari 3 bulan sampai 6 bulan itu giginya dia lagi gatel-gatelnya. Dia pasti akan gigit-gigit. Makanya buat ngasih taunya kita perlu extra effort dan perlu extra perintah yang negesin kalau misalnya ini tuh nggak boleh gitu. Jadi kayak misalnya kita ngasih tahu dia sekali nggak cukup, kita harus kasih tahu terus, jangan sampai kita nyerah gitu loh. Sampai akhirnya dia yang tahu. Jadi misalnya lo ngasih tahu, he can no. Nah lo jangan sampai aduh nggak bisa. Give up gitu ya. Nggak boleh. Karena Sampai harus terus diulang gitu. harus ya? sama kayak kita ngasih tahu anak kecil aja. Nanti lama-lama dia tahu yang mana yang boleh, yang mana yang enggak. Nah, gitu. itu yang pertama, itu yang buat gigit-gigit. Kalau buat putih train sama, metodenya sama. Kalau si Spike sih, kalau misalnya dia sekarang nih, kalau misalnya dia kencing di rumah, gue cuma gini doang lihat. Udah takut. Ngelihat area mana, misalnya dia ini area yang dikencingin, gue cuma ngelihat gini doang, dia langsung gitu. Karena kita udah ngasih tahu nggak boleh kencing di situ gitu. Jadi cara ngasih taunya juga bermacam-macam. Bisa kita tegur, bisa kita perintahin atau teriakin, bisa juga kita pukul menggunakan benda yang tidak menyakiti. Misalnya kayak botol aqua kosong, tung gitu. Kalau misal dari gue sendiri, si anjing ini, si Hiken ini kan gue ambilnya tuh pas udah 2 bulan menjelang 3 bulan. Di pemiliknya asli dia udah dilatih untuk potty training, jadi kayak ada jam-jamnya dia di luar kandang dan disitulah dia buang air besar, buang air kecil. Nah pas gue ambil, gue taruh di rumah gue kan mulai beradaptasi dengan rumah yang baru gitu kan, dia mengerti gitu kalau buang air besar dan buang air kecil itu di luar, dan gue juga udah biasain dia, oh di sini ya tempat kamu buang air gitu. Terus dia mengerti untuk buang air besar, tapi kalau untuk buang air kecil dia masih kayak belum bisa gitu. Kadang dia pintar bisa keluar sendiri gitu, karena pintu balkon juga gue buka terus gitu kan untuk dia tiba-tiba mau kencing lah atau apalah gitu. Tapi dia kalau misal lagi reaksinya excited, kalau misalnya lagi main lari-lari, loncat-loncat kayak gitu, terus dia tiba-tiba bisa berhenti, terus tiba-tiba langsung nyucur aja gitu, langsung bocor gitu. Kalau misal gue tanya sama teman-teman gue yang piara anjing, kata mereka dia karena excited, jadi dia bisa banjir di mana-mana ibaratnya gitu. Tapi kalau dari pengalaman temen gue yang cerita, dia anjing-anjing mereka yang bocor itu pipisnya tuh kemana-mana, kayak banjir kemana-mana sambil lari keluar itu air kencingnya gitu. Tapi sedangkan dia enggak, dia lari excited terus tiba-tiba dia berhenti terus kencing di satu tempat kayak gitu. Kalau menurut Esron gimana ngelatih anjing supaya bisa kayak udah dibilang pipisnya di luar gitu kan, dan kita udah sering ulang-ulang kembali gitu kalau pipis tuh di luar gitu loh, tapi kenapa ketika dia lagi main dia bisa pipis tiba-tiba kayak gitu? Itu sebenarnya sama aja, balik lagi metode pelatihannya sama juga. Kalau misalnya dia tiba-tiba lari, habis itu tiba-tiba kencing, habis itu tiba-tiba lari, terus tiba-tiba kencing, sama itu berarti dia excited. Sebenarnya lebih ke excitednya dia untuk ruangan barunya dia senang punya rumah baru gitu. Nah sama aja, dibalikin lagi dia kan umur 3-6 bulan, wajar dia masih kayak gitu. Nanti di umur 9-8 bulan sampai 9 bulan ke atas, calmnya dia tuh udah bakal lebih ada, dia lebih tenang, lebih dewasa gitu. Jadi gue sih nggak heran ya kayak gitu. Cuman kayak itu sebenarnya basic problem yang basic banget sih. Jadi tinggal dikasih tahu aja, nggak boleh gitu. Nah kan dia bereaksi gitu dengan suara kita yang ngasih taunya tuh gitu. Simple harus aja. Tegas banget sih ya biar mereka pakai. Nah sekarang jadi Vera tuh bilang kalau misalnya Hiken nih bisa beberapa trik ke Vera ya. Iya. Coba kita tes hari ini ya. Oke. Dia hari ini nervous nggak ya? Biasanya sih. Sekarang kita tes bareng-bareng ya. Boleh, Hiken bisa. Gue challenge deh. Hiken harus ngelakuin 2-3 trik gitu. Kalau misalnya Hiken udah bisa, nanti gue mau coba tes si Spike sama Nala juga 2-3 trik juga. Boleh. Langsung ya. Langsung. Let's go. Nah, kalau misalnya gue biasanya ngelatih itu pakai treats daging sapi yang gue rebus sendiri doang. Ya, jadi nggak ada pengawetnya. Ini instan banget. Nggak ada pengawet. Berarti, ya sabar. Ini. Sekarang sebelum si Spike sama Nala, kita coba dulu Hiken ya. Jadi kabur.
Oke, kita coba dulu ikan ya. Ikan. Ikan. Ikutin juga, ikutin. Iya. Ikan. Tunggu, ikan. Tunggu dulu. Sini dulu, kita main dulu. Tuh, main sama Spike kemana lah tuh. Merasa terbuli. Tunggu dulu ikan. Yuk. Ikan merasa terbuli karena size. Oke, yaudah kita sekarang cobain spek sama Nala ya. Dikasih aja nggak? Dikasih aja nggak mau. Ini coba pakai ini, mau nggak deh ini? Mau nggak? Ikan. Dia belum pernah sih makan itu. Ya. Spike. Here. Kita coba praktekin langsung 3 trik beruntun ya. Langsung kita coba ya. Spike, sit. Satu trik ya. Satu ya. Contohnya. Down. Spike. Down. Spike. Down. Ini ada 2 ya. Udah 2 ya. Satu lagi ya. Hold. 3. Good boy. Gila. Keren banget. Iya. Sukses banget. Ikannya mana ya? Ini kamu dapat. Jump. Good boy. Stay. Why are you here, Ikan? Why are you here? Tapi nanti aku kasih yang lebih sedikit. Nah, ya. Dah. Nah, udah selesai nih, udah sore ya Ron. Udah Waktunya sore. kita mau cabut dari sini. Nah, untuk Esron nih, kesan-pesan ketemu Hiken bermain dengan Spike dan Nala kayak gimana nih? Kesan-kesannya sih, karena emang gue sebenarnya gue udah bilang juga ke teman-teman kalau Shiba Inu tuh salah satu anjing yang emang gue suka. Karena gue juga pengennya anjing yang agak gede juga gitu, makanya akhirnya jatuhnya pilihannya ke Malamute. Cuman maksudnya Shiba Inu emang gue suka. Terus kalau Gemes kesan ya? gemes banget parah. Terus kalau kesan dan pesan gue adalah mungkin tinggal di waktu nanti yang akan mengajarkan Hiken untuk lebih membiasakan diri sama lebih naikin confidence-nya dia. Karena confidence-nya Hiken tuh emang harus dinaikin pelan-pelan seiring dengan dia tambah dekat ke Vera, seiring dengan umurnya bertambah juga nanti confidence-nya akan naik pelan-pelan. Oke, nah buat teman-teman yang pengen lihat kontennya Esron, bisa langsung Ada di YouTube sama Instagramnya sama Ezron Tarigan. kalau kontennya lebih ke apa nih Esron? Kalau konten gue sih, gue buat konten lifestyle, travel, sama my daily lifestyle with my dog. Dan Spike dan Nala juga ada Instagramnya ya? Spike sama Nala Instagramnya ada di Humble Spiker sama di Happy Nala. Happy Nala dan Humble Spiker. She's always happy kan? Ya benar-benar. I smile banget ya. Oke guys, itu dia buat teman-teman yang interest ke YouTube-nya Esron bisa langsung lihat karena Esron juga banyak share how to train your dog gitu ya. Buat teman-teman yang penasaran kemarin sempat DM juga di Instagram aku gimana sih Kak tips dan trik untuk latih anjing gitu. Nah, bisa langsung lihat-lihat karena aku juga pemula dan belajar banyak dari Kakak Esron. Sama-sama. Nah, untuk itu guys, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga tulis komentar kalian di bawah sini untuk video apa yang cocok aku bikin di video selanjutnya. Oke guys, Oke. sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!